wabarakatuh. Saya Nuresia Sirait akan mempresentasikan hasil resume saya yang berjudul Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang yang membuktikan dasar. Yang kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, delik korupsi yang ditarik secara mutlak oleh KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut tidak berlaku lagi. Yang kedua, delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dan dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang dengan syarat tertentu, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi diadopsi menjadi delik korupsi. Namun dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur dalam KUHP. Beberapa delik yang diambil dari Perundang-undangan Nomor 31 Tahun 1999, nomor Undang-Undang 20 Tahun 2001. Yang pertama pasal 2, pasal 3, pasal 13, pasal 15, dan pasal 5, pasal 11. Yang B, kerugian keuangan negara. Dalam istilah kerugian keuangan negara, maka penulis berasumsi bahwa istilah ini mengandung unsur-unsur. Yang pertama adalah kerugian negara. Sesuai dengan wilayah hukum, unsur yang pertama, pemikiran tentang kerugian dalam tuntutan ganti rugi akan berbeda pula. Seperti halnya kerugian menurut hukum perdata yang masuk ke dalam ranah hukum privat, tentunya berbeda dengan makna atau konsep kerugian yang terdapat dalam hukum. Kerugian menurut hukum perdata mencakup pasal 1243 sampai dengan pasal 1252. Selengkapnya berjudul pergantian pikiran. Judul ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, ungkapan. Yang kedua, karena tidak terpunya suatu perikatan. Kedua, keuangan negara. Unsur berikutnya adalah keuangan negara mempunyai pengertian berbeda-beda di dalam setiap pasal perundang-undangan yang menantangnya. Keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara secara umum dicantumkan dalam bab 1 pasal 1 angka 1. Itu keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. C. Suap menyuap. Peristiwa suap menyuap adalah peristiwa yang tertutup hanya para pihak atau penyuap dan yang disuapi yang tahu persis peristiwanya. Ditinjau dari dimensi waktunya, biasanya peristiwa suap menyuap dilakukan sebelum proses tender atau lelang dilaksanakan. Tempat terjadinya suap menyuap juga serba rahasia. Bahkan pernah terjadi suap menyuap dilakukan di toilet sebuah hotel. Bukti terjadinya peristiwa suap menyuap adalah pengakuan atau saksi dan uang untuk menyuap. Masalahnya adalah siapa yang bersedia mengakui telah menyuap, siapa yang bersedia mengaku telah disuap, siapa yang menjadi saksi pada peristiwa suap menyuap. Secara teoritis, peristiwa suap menyuap antara penyedia dan barang dan jasa dan pengelola kegiatan penyediaan barang jasa sangat sulit diketahui oleh auditor peristiwa suap menyuap. Hanya dapat terungkap apabila ada salah satu pihak atau pihak lain yang melaporkan adanya peristiwa tersebut. D. Penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan merupakan suatu kegiatan yang mirip dengan tindakan pencurian yang tertera di dalam pasal 362 KUHP. Perbedaannya adalah jika kejahatan pencurian barang tersebut belum dimiliki oleh pencuri atas sudah ada di tangan dan dimiliki oleh si pembuat, namun tidak memakai jalan kejahatan. Menurut rumusan pasal 372 sampai dengan 377 KUHP terdapat 4 jenis tindakan pidana, yaitu penggelapan biasa, penggelapan keuangan ringan, penggelapan dengan pemberatan, dan penggelapan dalam lingkungan keluarga. Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam
dari rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada dasarnya, perbuatan penggelapan adalah perbuatan pidana sehingga termasuk dalam perbuatan pidana pelaku dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 tahun penjara sesuai dengan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UUD. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.